Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur kembali kita haturkan, kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada pada malam yang ke-11 insyaallah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah karena Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang tentu tak dapat kita sebutkan satu persatu. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat itu sehingga dimampukan untuk mengikuti serangkaian ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju masjid ini semua dicatat sebagai amal kebaikan kita. Mudah-mudahan setiap rakaat yang kita tunaikan itu bernilai amal soleh dan sebagai pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta untuk kita sekalian yang insyaallah senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jamaah yang berbahagia, tema yang diamanahkan kepada penceramah pada kesempatan malam hari ini adalah anjuran tentang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Jamaah yang berbahagia, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memberikan makan kepada orang. Kalau memberikan makan kepada orang merupakan salah satu amalan yang Allah cintai, maka bagaimana? Maka tentu jawabannya tak dapat dikira dan tak dapat dihitung berapa jumlah besar pahalanya. Karena memang kalau melihat apa yang didapatkan tentang orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu luar biasa. Siapa-siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang orang yang berpuasa tanpa mengulanginya sedikit pun tak dikurangi. Dan kita semua ternyata punya peluang seperti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita yang punya niat kuat, Ustaz, saya mau punya niatan begini Ustaz, memberikan makan 1000 orang selama Ramadan. Alhamdulillah. Ketika kita mampu berniat seperti itu dengan hati yang ikhlas dan ketulusan yang hebat, maka Allah sesungguhnya sudah mencatatkan pahala untuk kita. Kita belum action, sama dengan membaca Al-Quran. Kalau kita punya niatan menghatamkan Al-Quran, jamaah yang berbahagia, sesungguhnya Al-Quran belum kita sentuh, tapi Allah mencatatkan satu kali khatam Al-Quran. Yang penting ikhlas dan tulus mau membaca Al-Quran. Begitupun dengan berbuka, menyediakan makan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Berapa banyak pahala yang bisa didapatkan jemaah. Sedangkan kita ini ketika kita berpuasa 1 bulan, 1 tahun hanya 30 hari Ramadan, 10 tahun hanya 300 hari Ramadan. Iya, kalau usia kita sampai 50 tahun, 50 tahun berarti hanya 1500 Ramadan yang kita temui. Dan kita tak pernah tahu dari 1500 Ramadan itu mana yang sampaikan, mana yang sampai kepada Allah dan mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dengan memberikan makan kepada orang aja yang berbahagia. Bayangkan kalau dia mampu mengundang 1000 orang, 2000 orang, setara dengan Ramadan dia sebanyak 60 tahun lamanya. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu istimewanya kalau kita ingin mau menggerakkan hati kita untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Jangankan memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan Rasulullah pernah mengatakan, dulu ada perempuan berzina, dengan hatinya yang ikhlas melihat ada anjing kehausan, dia lepaskan sendalnya, dia turun ke sumur, mengambilkan air, memberikan minum kepada anjing tersebut, Allah ampunkan dosa-dosanya. Padahal hina, wanita berzina. Bagaimana dengan menyiapkan makan orang yang berpuasa yang pahalanya tak kita tahu? Kalau orang sholat jelas pahalanya kelihatan, tertulis, baca Quran jelas pahalanya tertulis. Tapi untuk puasa, wallahu a'lam
maka dikembalikan kepada orangnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tergantung bagaimana niatan dia berpuasa. Kalau niat puasanya ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu luar biasa. Dan ketika ada orang yang berikan makan kepada dia, masya Allah, Pak, dia juga ikut mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Coba yang bermati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi alasan kenapa orang-orang di luar negeri sana seperti orang-orang di Madinah, jemaah. Orang-orang di Madinah itu coba lihat, Pak. Saya nggak pernah umroh, Pak, nggak pernah umroh. Tapi saya sering melihat kayangan di luar sana. Kalau orang sudah dekat-dekat berbuka puasa, setengah jam berbuka puasa, banyak orang yang tiba-tiba berkeliaran menarik tangan orang yang berpuasa untuk duduk di tempat yang sudah mereka sediakan. Puasa, ikut, bawa ke sini. Sampaikan dulu Pak ya, jangan kemana-mana, jangan dilakukan Pak, di sini saja. Tapi apa itu? Pas saya berlomba-lomba untuk mencari pahala. Itu di sana Pak Arab Saudi. Kita enggak. Kita malah sebaliknya. Takmir masjid sudah mengumumkan besok yang membawa takjil, bahkan diumumkan di depan, ditulis namanya, pura-pura lupa. Ucap doa saya hari ini. Allahu Akbar. Coba yang berhati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya memberikan makan berbuka puasa itu tak perlu juga makanan yang berat. Tapi kalau ada yang berat, alhamdulillah. Cukup menyediakan air saja dengan pisang atau dengan kurma. Kita mengantarkan itu kepada tetangga kita dengan siapa saja yang kita kenal, masya Allah. Berapa banyak pahala yang kita kumpulkan jamaah. Hari ini saja, kata-kata kalau kita menyumbang air minum itu, Pak. Air minum itu berapa harganya air minum itu? Yang sister itu, pakai apa sih Pak? Kalau udah sampai. Cleo. Oh Cleo. Berapa sih harganya Cleo? Tapi kan cuma 30.000 satu dos. Isinya ada sekitar 30 atau berapa? 30 Pak. Dengan modal 30.000 saja kita mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Jadi kalau misalkan 30 hari kita sediakan Cleo-nya, minumannya, kurmanya, pisangnya, tinggal dikalikan saja. Ya Allah ya Allah, banyaknya pahalanya Pak yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan ini tergerak kita semua Pak, untuk bisa memberikan anjuran berbuka puasa kepada orang. Timbul pertanyaan, Ustaz, ini kan buka puasa, bagaimana kalau yang sahur Ustaz? Mana yang lebih utama nih Ustaz? Menjaga makanan sahur atau menjaga makanan buka puasa? Dua-duanya sama-sama berdirikan tinggi hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak main-main Pak. Ketika ada orang yang memberikan, ini kan sesuai dengan hadis Nabi yang Nabi pernah mengatakan, kalau engkau masak sesuatu dan aromanya tercium ke tetanggamu, maka bagikan kuahnya. Bagikan kuahnya Pak. Kalau dapat sesuatu dapat dagingnya, alhamdulillah bagikan. Begitu pun dengan kita. Ketika kita masak sahur jemaah, dan kita tahu mesin kita di sini, masya Allah, punya program yang luar biasa. Iktikaf 10 hari terakhir, itu semua para pemburu Lailatul Qadar. Itu luar biasa. Bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan dengan sahur yang kita berikan, dengan sahur yang kita hidangkan, yang kita siapkan. Maka itu mereka gunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat, mereka zikir, mereka baca Quran kepada Allah. Saya akan pulang ceramah sesuka hilaf. Jangan yang terhati Allah Subhanahu wa taala. Ya biasa ada kaitan di sini. Mana sudah yang harus? Biasa bunyi deh kalau mau usah. Alhamdulillah. Saya rasa kayak ceramah kayak mau waktu gue. Coba yang terhati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan puasa ini bukan hanya menjaga atau meningkatkan hubungan dengan Allah, tidak. Tetapi ada hubungannya dengan ketakwaan sosial kita. Karena ada pun ketakwaan, bukan hanya ketakwaan kepada Allah, tetapi ada juga yang namanya ketakwaan sosial. Bagaimana? Supaya hati kita ini tergerak dan tersentuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita dalam keadaan kenyang, sementara tetangga kita yang ada di depan, di belakang, samping kiri kanan, mereka dalam keadaan kelaparan. Jangan Pak, Rasul sangat membenci orang-orang yang seperti itu. Jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dukung program Masjid ini. Insya Allah, andai kata dekat Masjid ini, ke sini saya mungkin sebelum terakhir. Ya kenapa? Tidak semua di masjid yang melaksanakan program itikaf itu menyediakan memfasilitasi makan sahur bersama. Tidak semua Pak. Kadang-kadang
Jadi tunggu apa lagi? Kalian apa lagi yang boleh cari? Semuanya ada di Masjid Darul Najah ini. Jadi jangan tinggalkan, Pak. Kejar, apalagi 10 bulan terakhir. Begitu banyak dalil, hadis yang mengarah ke sana yang menyebutkan yang mau mendapatkan Lailatul Qadar maka cari 10 malam terakhir, dan itu berada pada malam yang ganjil. Tapi yang kalau mau dapatkan jangan dimaknai bahwa nanti malam ganjil baru ibadah, nggak bisa, nggak dapatkan begitu. Karena kita butuh konsistensi, kita butuh komitmen, butuh ibadah kepada Allah selama 1 bulan penuh. Cukup yang dapat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh lama-lama. Nanti diberi dari kami aja. Jadi apa yang dapat sampaikan, mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.